Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own. Bab 18. Gen Araf. Setelah melampiaskan amarahnya pada office boy di lorong MBS Group, Amira mengikuti kata hatinya untuk pergi ke sekolah Araf tanpa pamit resmi maupun melalui telepon seluler. Amira hanya menitip pesan pada Veronica, resepsionis kantor EBS, agar menginformasikan kealfaan dirinya 1 jam mendatang karena urusan keluarga. Bodoh amatlah kalau bajingan itu nanti marah-marah, seru Amira membanting pintu taksi. Kemana mbak? Tanya supir taksi melirih wajah kesal Amira dari spion depan. Ke sekolah dasar Pertiwi, jawab Amira ketus. Mendengar nama sekolah dasar favorit yang ia ketahui, apalagi dengan nada seketus itu, membuat si bapak supir segera menancap gas, menyusul bus yang sudah melenggang pergi. 20 menit kemudian, Amira membuka pintu taksi untuk turun. Bukannya pergi si bapak supir, malah turun keluar. Mbak, ini kembaliannya, ucap si bapak supir taksi menyusul. Amira yang sudah sampai di pintu gerbang sekolah menoleh, lantas mengeleng. Udah pak, buat bapak aja. Ini masih banyak mbak, saya nggak enak. Nggak apa-apa pak, serius. Tapi mbak, buat bapak aja. Si bapak melihat ragu, namun tak ayal. Lelaki parubaya itu menuruti pujukan Amira yang menerima nominal tidak seberapa itu. Setelah memastikan taksi yang sudah ia tumpangi membelah jalanan raya, Amira kemudian berjalan menuju pintu gerbang. Keluh Amira. Dia harus menyelesaikan masalah yang diciptakan putra kesayangannya di minggu pertama sekolah. Araf hanya diberi peringatan tanpa hukuman fisik yang sudah Amira bayangkan sedari tadi. Amira memang sudah menyusun kalimat panjang, lebar untuk dijadikan bahan memarahi Araf. Untuk menunjukkan rasa kecewa dan membuat bocah itu sadar, namun membayangkan Araf akan dihukum seperti membersihkan ruangan terasa menakutkan baginya. Ibu udah sering bilang kan buat tidak terlalu sinis. Araf mencingkong tas gendongnya, menunduk tanpa mau buka suara. Kamu udah keterlaluan karena mengomentari guru kamu sendiri, tambah Amira berdiri di pinggir jalan, siap menyetop taksi manapun yang datang lebih cepat. Perempuan itu melirik jam tangan silver yang mengikat di pergelangan tangannya. Gara-gara ulah kamu ini, mama bisa aja dipecat dari kantor. Araf menghela nafas. Kenapa diam aja? Udah sadar tingkah kamu keterlaluan, semprot Amira lagi. Ma, Pak Haryo emang textbook. Apa menjadi jujur juga jadi masalah? Akhirnya Araf buka suara, pelan, tajam dan padat. Amira menyipitkan pendengarannya. Kadang jujur itu menyakitkan, Raf. Itu tugasnya ilmu. Buat menyaring mulut agar tidak terlalu banyak mengeluarkan kejujuran yang menyakitkan. Ia menjelaskan cerita Nusantara tapi sambil baca buku. Aku saja yang hafal ceritanya bosan dengarnya, apalagi teman-teman yang baru pertama kali dengar. Bella Araf tidak mau disalahkan. Sebaiknya kamu simpan saja komentar itu di pikiran kamu sendiri, ucap Amira menghentikan satu taksi. Perempuan bermuka keras itu membuka pintu dan menginstruksikan putranya untuk masuk. Araf dengan wajah santai tanpa beban melewati Amira dan duduk di kursi ujung. Amira menyusul beberapa detik kemudian. Ada kalanya sesuatu yang kamu pikirkan itu gak perlu kamu utarakan, tambah Amira lagi. Araf memutar bola mata mendengarnya. Apalagi kamu mengomentari seorang guru. Astaga.
Dia memang textbook mah, sela Araf. Kamu memang cerdas, Araf. Tapi mama sekolahin kamu di sana itu bukan buat adu IQ. Amira tersengal oleh amarahnya sendiri. Mama masukin kamu ke sana buat bikin sosialisasi. Kamu berkembang, biar kamu nggak main sama buku terus. Araf meringis ke kaca spion depan, mengangguk pada bapak supir yang dari tadi memperhatikan pertengkaran sepasang anak ibu tersebut. Mau tak mau, fokus Amira juga terpecah ke sana. Dia sebenarnya malu dijadikan tontonan, namun apalah daya jiwa keibuannya meronta melihat putra semata wayangnya membuat ulah. Kamu kenapa begini sih, Raf? Terlalu serius. Demi apapun, kamu baru saja ulang tahun ke-7. Berhenti bersikap seusia mama. Amira mengerutu. Mirip siapa sih? Perasaan mama gak seserius kamu. Mirip papa berarti, cetus Araf cuek. Amira mengatupkan bibirnya rapat, teringat Radian dan Tatiana. Dengusan keras keluar dari mulutnya. Tentu saja sifat serius bin ngirit senyum itu diturunkan si brengsek Radian. Lelaki tidak tahu diri yang sekarang mungkin sedang bersenang-senang dengan kekasihnya. Mama gak kerja. Kerjalah. Terus kenapa datang ke sekolah? Memangnya kalau mama gak datang, siapa yang bakalan datang? Araf menghela nafas. Jiwa jaguar ibunya sudah datang. Pilihan cuma dua, diam dan mendengarkan omelan atau membela diri dan dapatkan lebih banyak omelan. Setelah pergi diam-diam dan membuat Radian mencarinya ke sana kemari, Amira datang pukul 1 siang dengan wajah ditekuk. Bibir begincu nudenya sama sekali tak menerbitkan senyum seperti biasa. Matanya buram dan perempuan itu terus mengerutu. Radian yang mendengar ingin sekali bertanya tentang kealfaannya yang selama dia menghabiskan waktu dengan Tatiana, atau tentang alasan kenapa wajahnya sefrustasi itu. Namun yang keluar dari mulutnya malah lain dari yang ia pikirkan. Mir, bisa buatkan saya kopi? Tanpa senyum, Amira bangkit dari kursi menuju mesin pembuat kopi. Kopi yang hanya permintaan rekayasa Radian. Sebenarnya Radian hanya ingin mengobrol, namun melihat mood sekretarisnya yang turun drastis itu membuatnya ciut. Gulanya 1 sendok ya Pak. Saya ingat kok, potong Amira. Radian meringis. Secangkir kopi yang sedang Amira aduk mengeluarkan aroma menenangkan. Namun Radian meringis melihat ekspresi si pembuat kopi sama sekali tidak tenang. Mulut Amira kini terang-terangan mencebik, cemberut. Kamu tinggal di mana, Mir? Amira menyebutkan daerah tempat apartemennya dengan ketus. Oh, searah berarti ya sama rumah saya, timpal Radian. Amira menyimpan cangkir kopi di depan meja Radian, lengkap dengan tatakan gelasnya. Iya Pak. Kamu pulangnya dijemput? Tanya Radian lagi. Saya naik taksi, jawab Amira datar. Kamu bisa pulang sama saya. Radian mencetuskan satu ide. Enggak Pak, terima kasih. Enggak apa-apa Mir, serius. Tidak perlu Pak. Kalau saya bilang itu perintah bos kamu, apa kamu mau ikut pulang sama saya? Potong Radian tajam. Amira menatapnya penuh keheranan. Tidak perlu Pak. Ponsel Amira berdering, tanpa melihat siapa yang menelepon di jam sesibuk ini. Amira segera menyahut. Iya sayang, sebentar lagi aku pulang. Oh, mau dijemput? Oke, siap, nanti aku kabari lagi. Radian mengertakkan rahangnya. Amira mendesah. Iya Pak, pacar saya udah mau jemput. Otak memutar kenangan milik Radian dengan kurang ajar memutar reka adegan kemesraan dua insan di restoran Jepang tempo lalu. Oh, ternyata mereka sepasang kekasih.
tentu saja memangnya ada saudara yang saling berciuman. Radian mengeratkan rahangnya mengingat itu semua. Dia tidak tahu alasan sebenarnya yang membuat dia semarah itu. Kalau sekretarisnya sudah punya kekasih, seharusnya bukan urusannya. Amira bukan siapa-siapanya, mereka bahkan baru kenal beberapa hari. Lagi pula dia juga sudah punya Tatiana. Bab 19. Definisi nyaman. Kamu ngomong apa sih sore tadi? Pakai bilang sayang-sayang juga. Jijik tahu aku dengarnya. Adalah monolog Diana setelah menerima cipika-cipiki dari Amira. Amira, yang kini menyandarkan pipi kanannya ke sofa lebar, mendengus keras. Aku lagi benci aja sama kerjaan. Lah kenapa? Tanya Diana terkejut. Baru 1 minggu sahabatnya bekerja dan dia pikir tidak akan ada masalah serius mengingat pengalaman Amira. Cukup memuaskan untuk beradaptasi di kantor sebesar MBS Group. Aku mulai gak betah kerja di MBSD. Lah, serius Mir? Astaga, itu kan perusahaan besar. Tantangannya sebanding lah sama kebanggaan yang kamu dapat sekarang. Hibur Diana memasukkan jemarinya ke dalam mangkuk popcorn. Kalau aku gak suka lingkungan kerjaku sekarang, aku mungkin udah ngirim surat lamaran ke MBS Group. Lingkungan di sana emang bagus, bikin aku berkembang. Aku juga mulai kerasan sama karyawan-karyawan di sana. Lah, terus kenapa tadi ngomongnya gak betah? Ya karena ucapan Amira menggantung. Kepalanya kembali mengingatkan momennya bersama Radian. Wajah menawan Radian, otot-otot maskulinnya, ekspresi datarnya yang entah kenapa selalu membuat Amira tenggelam di kedalaman manik hitamnya, dan tingkah manisnya serta kemesraan lelaki itu dengan kekasihnya. Rena aku gak suka bosnya. Di mana-mana bos, memang begitu Mir. Believe me, oke? Tapi Radian, kamu emang kesal sama dia. Tapi serius, kamu seringan ini disebut namanya tanpa embel-embel bapak. Tatiana tidak pernah memanggil bos yang mempekerjakan hanya nama tanpa embel-embel bapak atau ibu. Jadi dia langsung protes saat Amira melakukannya. Biasa aja lah, orang dia juga nggak dengar sekarang, protes Amira. Nggak sopan aja, cetus Diana. Baik hati, dia ulurkan kotak popcornnya ke depan Amira. Amira yang sedang bad mood menyambut makanan manis puri itu dengan datar. Si Radian itu masih muda, aku Amira, nggak setua bos-bos kamu. Oh ya, ganteng nggak? Lumayan, jawab Amira. Terakhir kali kamu bilang Raihan lumayan, dan pas aku lihat Raihan gantengnya kebangetan, protes Diana. Aku yakin sekali lumayan kali ini juga cuma metafosa. Amira mendengus. Lebih ganteng Raihan lah daripada si brengsek itu. Serius Mir? Dia salah apa sampai kamu menghujat dia kayak gini? Diana terbahak, menggeleng-geleng, tidak habis pikir, sampai punya panggilan sayang gitu. Amira menatap Diana, yang kini sedang terbahak dengan popcorn penuh di mulut. Amira sedang berpikir, dia ingin memutuskan apa kiranya yang lebih baik dari menyimpan masalahnya sendiri atau membaginya dengan orang lain, dengan Diana, sahabatnya sendiri. Dia memang brengsek, simpul Amira pelan. Apa dia tipe bos yang meminta dibuatkan kopi, padahal ada office boy? Amira mengangguk. Walaupun sebenarnya Radian lebih sering dia buatkan kopi atas inisiatif sendiri dibanding disuruh-suruh. Hei, di kantorku juga banyak yang seperti itu, seru Diana bersemangat. Pasalnya, dia pernah jadi korban. Berasa multi kacung gak sih? Kerja double gitu. Ya begitulah, lirik Amira. Apa dia juga bos yang sering melihat dada dibanding mata? Kita mengobrol. Itu menjijikkan. Amira mendengi Indu. Syukurnya Raden tidak seperti itu.
Terlepas dari masa lalu mereka yang kelam, Radian tidak pernah sekalipun memperlakukannya secara tidak senonoh. Lelaki itu terkesan dingin dan datar jika berhadapan dengan perempuan, termasuk kepada Titiana. Amira memutar kenangan malam 7 tahun yang lalu, namun tidak ada ingatan jelas. Semuanya samar. Dia tidak ingat detail khusus apakah Radian sedatar sekarang apa tidak. Di kantorku banyak, keluh Diana. Pimpinan divisi biasanya mereka mudah dikenali Mir. Kepala blontos karena sudah kujur, bibir kehitaman efek rokok, mata jahil dan hobi bersiul. Serius Di, aku gak butuh informasi itu. Amira terbahak. Di satu waktu kamu bakalan butuh ilmu mengenali predator Mir. Amira terbahak-bahak. Apalagi kamu lajang begini, bening, cantik, berpendidikan, dijamin para buaya meneteskan air liurnya. Lihat kamu jalan kaki, kamu terlalu hiperbola. Diana mencari-cari saluran televisi dari remote-nya. Tidak ada yang asik di malam sepi begini. Saluran televisi berhenti di acara berita. Pembawa acara sedang menayangkan salah satu teknologi terbaru di masa kini, yang kata pembawa acara berwajah super dokter ganteng itu, kini teknologinya sedang mengalami perkembangan. Acara televisi kesukaan Araf. Oh iya, dia sampai lupa pada anak itu. Araf gak kamu ajak? Diana berhasil menemukan saluran favoritnya, SpongeBob. Dia suka sekali dengan Tuan Crab. Diana akui mereka berdua punya sifat yang sama. Perspektif mengenai uang. Aku udah bilang baru aja balik dari kantor Di. Desis Amira kesal. Kakinya pegal sekali, jadi dia selonjorkan di sofa panjang Diana. Telepon aja, suruh kesini. Dia udah sering naik bus ke halte kan. Dia lagi aku hukum, ucap Amira datar. Lah, dia kenapa? Diana yang memusisikan dirinya sebagai seorang sahabat jelas merasa heran ada cerita langka yang tidak dia ketahui. Dia menyebut gurunya textbooks dan gurunya nggak terima. Jadi gurunya panggil aku ke sekolah dan sebagai punishment aku kasih dia hukuman nggak boleh keluar selama 3 hari selain ke sekolah. White, Mir, White, dia dihukum cuma gara-gara itu. Kaki Diana geram. Apa-apaan, Araf perlu ganti sekolah. Gak gitu Di. Masalah komentar textbooks udah dimaafin gurunya. Yang jadi masalah besar itu karena Araf ngotot tidak mau menarik ucapannya ataupun minta maaf. Tingkah bebal Araf lah yang membuat guru merasa harus menghukum dia biar tidak ada Araf-Araf lainnya lagi. Oh yeah, tapi aku malah bangga sih sama Araf. Amira memutar bola mata kesal. Dia tarik paksa popcorn milik Diana dan bersedekap menonton tayangan bocah kesukaan sahabatnya itu. Aku selalu merasa jiwa kamu sama Araf ketuker Di. Bikini Button masih menjadi tempat yang ingin aku kunjungi. By the way, gila kamu Di. Kiki Amira melempar biji popcorn. I love you Tuan Crab. Suara dering ponsel Amira berbunyi. Diana dengan baik hati meraihnya dan sengaja mengintip. Duh, malam-malam bos nelpon. Ada apa nih? Sini Di, takutnya masalah kerjaan, minta Amira. Malam-malam paling minta skedi pub, canda Diana. Set up, minta Amira lalu merebut paksa ponselnya. Demi mencipta privasi, dia beranjak dari busa sofa yang nyaman dan mencari sandal rumah untuk ke balkon. Ya Pak, ada apa? Tanya Amira langsung. Kamu sibuk tidak Mir? Tanya Radian. Amira menggernyit, memastikan suara bariton yang barusan bertanya padanya adalah Radian dan bukan lelaki kurang kerjaan. Tapi memang benar Radian, saya sedang istirahat Pak. Oh ya, udah istirahat lagi aja Mir. Oke, ini semakin membingungkan. Masa Radian meneleponnya hanya untuk menanyakan hal sepele itu sih? Seperti bukan orang dewasa saja.
Ya udah, saya tutup ya. Oke. Kemudian sambungan terputus. Amira membawa ponselnya kembali ke ruang santai, bergabung dengan Diana yang sekarang sedang terbahak-bahak melihat tingkah laku Patrick dan SpongeBob. Aneh banget, diri Amira menyimpan ponselnya di atas meja di sebelah kotak popcorn yang kosong. Kenapa? Dia minta sekidah pap. Serius Di, otak kamu perlu dicuci. Timpal Amira mulai kesal. Diana hanya menyengir. Tadian telepon cuma mau tanya aku sibuk apa enggak. Setelah tahu aku lagi istirahat, dia langsung matiin. Aneh banget gak sih? Mungkin dia mau minta bantuan, tapi gak jadi karena kamu sibuk. Oh iya, untung tadi aku bilang sibuk. Tapi Sela Diana mendadak berwajah serius. Kalau dia memutuskan buat matiin telepon pas tahu kamu lagi sibuk, berarti dia butuh bantuan personal, bukan masalah kerjaan. Iya kali, Woman Amira lagi tak peduli. Diana mengerling. Itu artinya apa? Itu artinya bos kamu itu udah nyaman sama kamu, makanya berani minta bantuan masalah personal. Amira tersedak soft drinknya sendiri. Perempuan itu terbatuk-batuk ringan. Suara batuknya diiringi percakapan Patrick dan SpongeBob tentang cara mencari ubur-ubur, juga bahkan Diana yang mengalun keras. Apakah benar apa yang dikatakan Diana bahwa mungkin saja Radian sudah nyaman bersama dengan Amira? Tonton ya di video berikutnya hanya di channel Kumpulan Novel Kita. Thank you, happy watching, bye bye.